Shalom aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini membahas sebuah tema begini ya. 65 kitab dari 66 kitab tidak berlaku. Maksudnya gimana nih Pak? 65 kitab dari 66 tidak berlaku. Alkitab itu jumlah kitabnya 66 ya, 39 dari Perjanjian Lama, 27 dari Perjanjian Baru. Dari 66 ini, 65 diantaranya tidak berlaku. Wah, maksudnya bagaimana ini? Ya, dengerin penjelasan supaya tidak gagal paham. Saudara-saudara, saya mau ngasih informasikan dulu. Sudah sekitar 6 bulan saya membuat kuis atau undian undian berhadiah ya. Hadiah 5M, tunjukkan di surga ada Bapa. Sudah 6 bulan nggak ada yang bisa jawab, mulai dari paus paus, romo desa, romo kuto, pendeta segala macam aliran itu, tidak ada yang bisa menjawab tunjukkan di surga ada Bapa. Lah kalau di surga tidak ada Bapa lalu Anda masih nyembah Bapa, itu berarti bohong dong, bohong. Nipu jemaat dong, betul. Ya itu berarti nipu jemaat. Ya. Berarti menyesatkan jemaat, betul. Kasihan dong jemaatnya ya, mengira nanti masuk surga, nggak taunya cuman ditipu oleh pendeta. Tunjukkan di surga ada Bapa. Sudah 6 bulan nggak ada yang bisa jawab. Mulai dari paus sampai semua dedengkot pendeta nggak ada yang bisa jawab. Karena memang tidak ada Bapa di surga. Yang ada adalah Yesus Kristus seorang yang duduk di tata surga juga Yesus Kristus, dan Yesus Kristus bukan Bapa. Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal itu. Sedangkan Bapa yang Anda sembah-sembah adalah kiasan Yesus waktu Yesus menjadi manusia di bumi. Oke? Clear ya? Belum ada yang bisa jawab ya? Belum ya. Kita sekarang masuk di tema 65 dari 66 kitab itu tidak berlaku. Syaratnya begini saudara ya, perhatikan baik-baik syaratnya begini. 1, ada ayat-ayat yang memang ada konteks waktunya dan sudah terjadi. Ada ayat Alkitab, ada konteks waktunya dan sudah terjadi. Contoh, kita mulai dari ini saja ya. Air bah Nuh ada air bah, itu sudah terjadi belum? Sudah. Ya. Artinya ayat itu tidak berlaku, betul. Tetapi ayat itu tidak dihapus. Ingat ya, tidak dihapus. Apakah ayat itu masih berlaku? Gitu. Nuh naik bahtera lalu banjir? Ya udah enggak. Itu sekedar menjadi pelajaran kalau kita ingin mengingat ya. Yang ngomong gampangnya itu jadi sejarah gitulah ya. Kita baca sejarah. Kalau kita baca ayat Alkitab Nuh banjir naik perahu, itu artinya kita sedang baca sejarah. Apakah ayat itu masih berlaku sekarang? Tentu saja tidak. Karena itu ada konteks waktunya, itu yang saya maksud tidak berlaku. Contoh lain misalnya menyembah YHWH atau menyembah Tuhan Huruf Besar semua. Apakah sekarang masih ada yang menyembah YHWH? Tidak ada. Sebab dengan sangat clear ya bahwa YHWH, Tuhan Huruf Besar semua, sudah dibentuk menjadi manusia namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Jadi sejak Yesus lahir sudah tidak ada yang nyembah YHWH. Karena itu ada konteks waktunya. Hari ini masih ada yang nyembah YHWH enggak? Ya enggak ada. Kok Anda masih nyembah YHWH? Ya Anda kan enggak paham. Ya. Contoh lain, Yesus jadi manusia itu ada konteks waktunya enggak? Ada dong. Jadi ayat Alkitab Yesus jadi manusia, apakah hari ini masih manusia Yesus? Tidak. Berarti ayat itu tidak berlaku. Betul, tapi ayatnya tidak dihapus, tidak. Ya,
supaya kita bisa belajar bahwa Yesus pernah jadi manusia, pernah jadi bayi. Yesus utusannya Bapa itu ada konteks waktunya enggak? Ada. Sudah terjadi belum? Sudah. Apakah hari ini Yesus masih utusannya Bapa? Tidak. Apakah ayatnya dihapus? Tidak. Jadi ketika kita membaca Yohanes 17 ayat 3, kita belajar sejarah. Oh, Yesus pernah jadi utusan Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus itu apakah sudah terjadi? Sudah, ya. Apakah hari ini masih ada Bapa? Tidak. Ya, makanya di surga tidak ada Bapa. Tadi di awal tayangan ini saya sudah ngasih tahu toh, belum ada yang bisa jawab. Ya. Oke. Jadi ada konteks waktu dan sudah terjadi, maka tidak berlaku lagi. Tapi ayatnya tidak dihapus. 65 kitab dari 66 kebanyakan berisi seperti ini, kecuali kitab Wahyu. Jadi 65 kitab ya, dari 66 kebanyakan berisi ayat-ayat yang sudah terjadi, artinya tidak berlaku lagi. Jangan ngotot menunjukkan ayat-ayat Yesus jadi manusia, Yesus sujud menyembah kepada Bapa. Ayo cerdas, be smart. Romo Deso, Romo Kuto, Pendeta, jangan mengandalkan hanya karatan lumutan. Ayo be smart. Yesus jadi utusan itu sudah terjadi. Yesus nyembah Bapa itu sudah terjadi. Hari ini tidak ada lagi Yesus sujud pada Bapa. Hari ini tidak ada lagi Bapa di surga. Lalu kondisi kedua adalah memang ada konteks waktu tapi belum terjadi. Nah, ini masih berlaku. Kebanyakan kitab Wahyu seperti itu. Yesus datang di awan atau anak domba datang di awan, itu ada konteks waktunya enggak? Ada. Sudah terjadi belum? Belum. Berarti itu masih berlaku. Yes. Armageddon, kerajaan 1000 tahun, Gog dan Magog, lenyapnya langit dan bumi, menciptakan bumi baru, penghakiman terakhir, itu sudah terjadi belum? Belum. Ya, ada konteks waktu? Ada. Berarti masih berlaku? Yes. Ya. Kebanyakan di kitab Wahyu adalah belum terjadi. Itu yang kita masih berlaku sampai saat ini. Ayo kita pelajari kitab Wahyu daripada belajar sejarah. Sebagian kecil dari kejadian sampai sebelum kitab Wahyu, sebagian kecil ada yang belum terjadi. Itu juga belum terjadi berarti masih berlaku. Ya, contohnya Matius 25 ayat 31 sampai 47, penghakiman terakhir itu belum terjadi, berarti masih berlaku ayat itu. Yes. Ya. Matius 7 ayat 23, 21 sampai 23 yang teriak-teriak Yesus Tuhan, tetapi tidak pernah mengakui Yesus Allah, lalu Yesus bilang aku tidak kenal kamu, itu belum terjadi, masih berlaku ayat itu. Yes. Tapi kebanyakan sudah terjadi ya, jadi sudah nggak berlaku. Ya, ingat ya, memang ada konteks waktu tapi belum terjadi, maka itu masih berlaku. Nah, sekarang kondisi nomor 3, memang tidak ada konteks waktunya. Jadi ayat itu terus berlangsung, terus selama-lamanya. Contoh, mengasihi sesama, ya, hormati orang tua, jangan berzina, jangan mencuri, sabar, setia, rendah hati. Itu semua ayat-ayat yang tidak ada konteks waktunya. Jadi terus akan terjadi. Hari ini kasih, oh iya masih berlangsung, kasih masih berlaku. Ayat-ayat Alkitab tentang kasih itu masih berlaku. Ayat Alkitab tentang menghormati orang lain, menghormati orang tua, mengasihi sesama, sabar, tahan uji, taat, masih berlaku, masih, karena itu memang tidak ada konteks waktunya. Ya, dari semua kitab dari Kejadian sampai Wahyu masih ada hal-hal yang berlaku secara universal, tidak ada konteks waktunya. Oke? Nah, kita sekarang tahu. Iya Pak ya, 65 kitab dari 66 kebanyakan sudah tidak berlaku. Kebanyakan, mayoritas ya. Ada sebagian kecil masih berlaku, yaitu yang belum terjadi, yang nubuatan-nubuatan maupun yang bersifat
memang tidak ada konteks waktunya. Bapak Ibu Saudara, jangan gagal paham dan jangan bangga memungut atau meyakini ayat Alkitab yang sudah berlalu. Yesus jadi utusan, sudah terjadi, sudah berlalu. Ayat itu tidak berlaku hari ini, tapi ayatnya tidak dihapus loh ya. Yesus jadi utusan, Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Yesus nyembah Bapa, Yesus sujud pada Bapa. Itu sudah terjadi dan hari ini tidak ada lagi. Jadi hari ini stop Anda mengimani Yesus sujud pada Bapa. Stop memberitakan Bapa. Bapa sudah tidak ada. Ya. Stop memberitakan di surga ada Bapa di kiri, Yesus di kanan. Tidak ada. Ya, di surga yang ada hanya Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Ayo, puluhan tahun kamu jadi iman, jadi Kristen, disesatkan oleh Romo dan pendeta-pendetamu seolah-olah hari ini masih ada Bapa, lalu demi nama Bapa semuanya nyembah Bapa, Bapa di surga. Pendeta karatan lumutan hanya mengandalkan doktrin yang tidak paham, yaitu mampet tidak paham Alkitab. Kamu menyesatkan jemaat, ya. Sekian banyak jemaat kamu sesatkan dari atas mimbar. Kamulah pembinasa keji dari tempat kudus, tempatmu di liang kubur paling dalam. Tobat sekarang dimulai dari Romo, dimulai dari pendetanya. Ayo jangan menipu jemaat, gitu. Ayat-ayat Alkitab yang sudah terjadi itu sudah tidak berlaku untuk konteks waktu